Selamat siang, para hadirin. Untuk memulai debat, saya mempersilahkan kepada tim pemerintah untuk menempatkan diri. Selanjutnya, kepada tim oposisi, silakan menempatkan diri. Semua pendebat, apakah sudah siap? Di ronde ini, dengan mosi sebagai gerakan feminis, Dewan ini menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Saya memanggil pembicara pertama dari tim OK untuk memulai debat. Baik, saya di sini sebagai Prime Minister dari tim Open Government mendukung mosi kita pada pagi hari ini, yakni sebagai gerakan feminis, Dewan ini menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Kami di pihak pemerintah pembuka meyakini bahwa demi mencapai tujuan akhir kesetaraan gender yang fundamental dalam semangat feminisme, perlakuan khusus atau affirmative action berbasis gender di tempat kerja pada akhirnya lebih banyak rugi dibanding untungnya. Karena perlakuan ini justru memperkuat narasi dan stereotip gender yang melemahkan prinsip meritokrasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan definisi kunci tentang mosi kita pada pagi hari ini. Gerakan feminis, kami mendefinisikannya sebagai gerakan yang bertujuan mencapai kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi bagi semua jenis kelamin. Sementara perlakuan khusus, hal ini merujuk pada segala kebijakan tempat kerja yang memberikan hak istimewa atau pengecualian yang tidak didasarkan pada kebutuhan biologis universal seperti ruang menyusui atau cuti melahirkan, tetapi didasarkan pada asumsi gender. Misalnya, kuota promosi wajib untuk wanita, jam kerja yang lebih santai, tanpa kompensasi performa yang sama, dan pembebasan dari tugas lapangan yang secara struktural dapat dilakukan oleh wanita. Sementara kata menyesali, kami akan membuktikan bahwa perlakuan khusus tersebut adalah kontraproduktif terhadap tujuan akhir dari feminisme. Batasan-batasan dalam debat kali ini, yang pertama, yaitu kondisi tubuh normal. Kami tidak akan membahas kasus disabilitas atau kondisi kesehatan yang ekstrim, tetapi bekerja dengan kesehatan dan fisik yang normal. Yang kedua, usia produktif. Fokus pada pekerja dalam rentang usia produktif dan prima, misalnya 20 hingga 45 tahun. Dan yang ketiga, tupoksi pria dan wanita yang sama. Kami secara eksplisit fokus pada pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok yang secara kualifikasi tidak membutuhkan kekuatan fisik superior yang tidak dapat dicapai oleh wanita, seperti pekerjaan profesional, manajerial, administratif, atau lapangan yang umumnya dapat diisi oleh kedua gender. Argumen substansif yang kami angkat, yang pertama, perlakuan khusus yang merusak meritokrasi dan citra diri pekerja perempuan. Prinsip inti dari kesejahteraan sejati adalah meritokrasi, yaitu promosi atau reward harus didasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kerja keras, bukan hanya pada gender. Ketika sebuah pekerjaan memberikan perlakuan khusus, hal ini merupakan seperti kuota wajib untuk posisi manajerial, pesan yang disampaikan sangat merusak. Dampak yang dapat ditimbulkan dari hal ini, yang pertama, melemahkan kredibilitas pekerja wanita. Ketika seorang wanita mencapai puncak karirnya, pasti akan selalu ada bayang-bayang pertanyaan, apakah ia mencapai posisi ini karena kemampuannya atau karena kuota atau perlakuan khusus. Narasi ini tidak hanya merusak kredibilitas individu tersebut di mata rekan kerja, tetapi juga di mata klien dan stakeholder. Dampaknya, otoritasnya dipertanyakan dan ia harus membuktikan bahwa ia layak, seolah-olah perlakuan khusus itu adalah stigma yang harus dihapus. Dampak yang kedua, yaitu memborong victim mentality. Perlakuan khusus secara tidak langsung mengomunikasikan bahwa wanita tidak cukup kuat untuk bersaing di lapangan yang setara. Hal ini justru menciptakan victim mentality, yaitu mentalitas korban, di mana wanita didorong untuk melihat diri mereka sebagai pihak yang harus dilindungi dan dibantu
melainkan alih-alih sebagai agen yang harus mandiri dan kompetitif. Feminisme sejati seharusnya tumbuh seperti ketangguhan dan kapasitas kompetitif, bukan bergantung pada belas kasihan yang struktural. Oleh karena itu, demi martabat pekerja wanita dan demi prinsip kesetaraan yang menghargai merit atau prestasi, perlakuan khusus yang tidak didasarkan pada kebutuhan biologis unik harus kita sesali dan tidak kita dukung. Sekian yang saya sampaikan dari tim pendengar hormat. Terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya, kami memanggil pembicara pertama dari tim OO untuk menyampaikan argumennya. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, para juri dan rekan-rekan debat sekalian. Kami dari tim Opening Opposition dengan tegas menolak mosi pada hari ini yang berbunyi Dewan ini menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan. Kami percaya bahwa perlakuan khusus kepada pekerja perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bentuk keadilan sosial dan kemanusiaan yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Sebelum masuk ke argumentasi, mari kita samakan pemahaman terlebih dahulu. Yang dimaksud perlakuan khusus di sini mencakup berbagai kebijakan seperti cuti haid, cuti melahirkan, ruang laktasi, dan jam kerja yang fleksibel bagi pekerja perempuan. Kebijakan-kebijakan ini muncul bukan tanpa alasan, tetapi karena adanya perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan juga perempuan. Dan dari sinilah kami membangun posisi kami bahwa perlakuan khusus adalah bentuk keadilan substantif, bukan ketidaksetaraan. Argumen yang pertama, keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama. Hadirin, seringkali kita mendengar bahwa kesetaraan berarti memperlakukan semua orang secara sama. Namun, dalam konteks sosial dan biologis, keadilan sejati tidak selalu identik dengan kesamaan perlakuan. Laki-laki dan perempuan memang memiliki posisi biologis yang berbeda. Perempuan mengalami proses alami seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Oleh karena itu, perlakuan khusus seperti cuti bukanlah suatu privilege, melainkan kebutuhan biologis dan kemanusiaan. Negara bahkan mengaku hal ini melalui pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin hak perempuan untuk beristirahat saat menstruasi dan melahirkan. Jadi, perlakuan khusus tidak menciptakan ketimpangan, tetapi justru memulihkan keseimbangan agar perempuan dapat bekerja dengan sehat, aman, dan martabat. Inilah makna keadilan substantif, keadilan yang mempertimbangkan perbedaan nyata di dunia kerja. Selanjutnya, perlakuan khusus justru meningkatkan produktivitas kerja dan keseimbangan hidup. Bayangkan jika perusahaan tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk beristirahat saat haid atau memberi waktu cuti setelah melahirkan. Tentu hal itu tidak hanya menurunkan kesehatan fisik dan mental perempuan, tetapi juga menurunkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Kebijakan seperti cuti melahirkan atau ruang laktasi memberi ruang bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran profesional dalam peran domestik tanpa harus memilih salah satu. Dengan dukungan seperti ini, perempuan tidak lagi mundur dari karirnya hanya karena memiliki tanggung jawab biologis atau keluarga. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga mematahkan stigma bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki. Dengan adanya perlakuan khusus, perempuan bisa masuk ke berbagai bidang pekerjaan tanpa takut dan akan keterbatasan karena kodrat biologisnya. Artinya, perlakuan khusus membantu membuka ruang kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Argumen ketiga kami adalah perlakuan khusus bukanlah kebijakan permanen yang mengekang, tetapi kebijakan sementara dan transformatif. Perlakuan khusus diberlakukan karena saat ini kondisi sosial dan lingkungan kerja belum sepenuhnya setara dan aman bagi perempuan. Masih ada bias, stigma, bahkan hambatan struktural yang membuat perempuan lebih sulit mencapai posisi dan kesejahteraan yang sama dengan laki-laki. Jadi, kebijakan ini hadir sebagai alat transisi menuju kesejahteraan yang setara. Ketika suatu hari tempat kerja benar-benar inklusif dan adil, perlakuan khusus bisa dievaluasi kembali. Namun pada kondisi sosial saat ini, meniadakan perlakuan khusus justru akan memperlebar ketimpangan yang sudah ada. Selain manfaat bagi individu pekerja, perlakuan khusus juga membawakan dampak positif secara sosial. Perempuan yang mendapat dukungan dan kesejahteraan di tempat kerja akan memiliki stabilitas emosional dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini berdampak pada keluarga, anak-anak tumbuh dengan baik, keluarganya menjadi lebih sejahtera, dan masyarakat pun menjadi lebih produktif. Dengan kata lain, memberdayakan perempuan di tempat kerja berarti memperkuat fondasi sosial bangsa. Ketika kita melindungi hak-hak perempuan di dunia kerja, kita tidak hanya membicarakan
generasi berikutnya. Hadirin, kami ingin menutup dengan satu pesan penting. Kesetaraan yang sejati tidak hanya berbicara tentang angka atau aturan yang sama, tetapi tentang kesempatan yang adil. Keadilan substantif mengakui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan memberikan perlakuan khusus, kita bukan sedang memberi keistimewaan kepada perempuan, tetapi memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Tanpa perlakuan khusus, perempuan justru akan dipaksa berkompetisi dalam sistem yang sejak awal tidak mempertimbangkan kondisi mereka. Itu bukanlah kesetaraan, itu adalah bentuk ketidakadilan baru. Jadi hadirin sekalian, melalui 5 argumen ini kami menegaskan bahwa 1. Perlakuan khusus lahir dari perbedaan kodrati yang nyata. 2. Menjaga keseimbangan produktivitas dan kehidupan kerja. 3. Bersifat sementara dan transformatif. 4. Memberi dampak sosial yang luas. Dan 5. Mewujudkan keadilan substantif yang sesungguhnya. Maka dari itu, kami, tim Opening Opposition, dengan tegas menyatakan bahwa perlakuan khusus pada pekerja perempuan bukanlah sesuatu yang patut disesali, melainkan sesuatu yang patut dipertahankan dan diperjuangkan. Atas kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, kepada pembicara kedua dari tim OO untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya akan memulai pada 3, 2, 1. Baik, hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah feminisme. Gerakan feminisme sejati itu mencari sebuah keadilan, bukan mencari sebuah keadilan dan juga kesetaraan, bukan mencari keistimewaan maupun hak-hak istimewa lainnya yang selalu diberikan oleh perempuan. Kemudian, jika dari statement bahwa perempuan itu mesti membutuhkan perlakuan khusus yang banyak sekali, itu malah melemahkan dari gerakan feminisme itu sendiri. Yang pertama adalah perlakuan khusus melemahkan makna kesetaraan. Mengapa? Karena jika kita memberikan perlakuan khusus, maka kita beranggapan bahwa perempuan-perempuan itu membutuhkan perlakuan-perlakuan dari pihak-pihak lain supaya mereka dapat bertahan di dalam lingkungan tersebut. Berikutnya, perlakuan khusus memperkuat stereotip gender, yang dimana jika laki-laki itu tidak mendapatkan perlakuan khusus, sedangkan perempuan mendapatkan perlakuan khusus, itu akan menciptakan stereotip gender tradisional yang sudah berakar di dalam masyarakat itu sendiri. Anggaplah bahwa laki-laki itu kuat, kemudian mereka tidak lagi memerlukan perlakuan khusus. Padahal di era di mana semua itu bergerak dengan cepat, di mana hal itu dengan cepat sekali terjadi, baik laki-laki maupun perempuan itu selalu membutuhkan kebutuhan yang sama. Mengapa? Karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan secara hak dasar. Jika kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan hak dasar, maka kebutuhan tersebut memang wajib perlu untuk diberikan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah. Kemudian fokus pada seharusnya pada reformasi, bukan terus-menerus memberikan perlakuan khusus. Jadi hal-hal yang dirubah merupakan hal-hal fundamental, bukan hal-hal yang sudah bersifat secara sistem. Anggap contohnya pendidikan yang lebih terbuka dari laki-laki maupun kepada perempuan. Kemudian kita juga harus mengubah pandangan masyarakat. Pandangan apa yang dimaksud? Jika kita melihat dari struktur konstruksi masyarakat secara tradisional, maka masyarakat akan menganggap bahwa laki-laki memang akan selalu berada di atas perempuan. Konstruksi masyarakat tersebut yang harus diubah, bukan dari konstruksi di dalam sebuah perusahaan tersebut, di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Dan juga hal yang harus diubah adalah lingkungan dari pekerjaannya. Lingkungan dari pekerjaan tersebut harus memberikan rasa aman baik kepada laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakan secara gender tersebut. Dan menanggapi dari argumentasi dari pihak opening opposition, mereka beranggapan bahwa seharusnya government menyediakan sebuah pekerjaan khusus untuk diberikan kepada perempuan supaya perempuan lebih merasa bahwa dirinya itu include ke dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Menurut argumen saya bahwa pekerjaan khusus tersebut malah akan memberikan atau menciptakan ketidakadilan bahkan ketimpangan antara perempuan dan juga laki-laki. Anggaplah di dalam era saat ini bahkan kita akan menemukan konstruksi masyarakat di mana perempuan itu mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih besar daripada laki-laki. Contohnya influencer, banyak sekali produk-produk
anggaplah make up itu yang ingin menampilkan perempuan sebagai branding mereka, bukan laki-laki. Dan disitulah perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih besar daripada laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan. Belum lagi jika kita membahas mengenai stereotip masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa jika perempuan mengerjakan tugas-tugas yang lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki, maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang independen, sebagai perempuan yang bisa berdikari, sebagai perempuan yang kuat. Namun berkebalikan, jika laki-laki mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan seperti MUA ataupun hal-hal yang lebih banyak dikerjakan oleh perempuan, maka dia akan mendapatkan stereotip yang buruk dari masyarakat, seperti dia dikatakan bajing dan lain halnya seperti itu. Dan hal-hal yang harus dan saya tekankan lagi bahwa feminisme sejati itu mencari kesetaraan, bukan keistimewaan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kepada pembicara kedua dari tim OG untuk menyampaikan argumennya. Kami dari tim oposisi menolak mosi ini dan saya akan mendapatkan argumen dari teman saya. Adanya perlakuan khusus bukanlah bentuk diskriminasi dan kami rasa anggapan bahwa perempuan itu lemah itu adalah salah. Kami menolak anggapan bahwa perempuan itu lemah karena bukti menunjukkan perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki, namun dibenturkan oleh hambatan struktural. Dengan menganggap mereka lemah, kami justru memperkuat ketidaksetaraan. Kami rasa stereotip bahwa perempuan lemah atau kurang kapabel dibanding laki-laki karena menganggap bahwa ketika karakteristik sosial perempuan dianggap tidak cocok dengan posisi kepemimpinan atau pekerjaan tertentu, maka perempuan akan didiskriminasi. Di luar sana, perempuan sering menghadapi hambatan sistemik di tempat kerja, misalnya diskriminasi dan stereotip, meskipun kemampuan mereka tidak kurang. Maka dari itu, anggapan perempuan lemah adalah mitos yang merugikan karena menciptakan ekspektasi rendah dan membenarkan perlakuan yang tidak setara. Ada beberapa argumen mengapa kami menyetujui adanya perlakuan khusus. Yang pertama, perlakuan khusus membuat perempuan merasa aman. Dengan menerapkan kebijakan perlakuan khusus bagi perempuan, bukanlah memperlemah mereka, melainkan menciptakan lingkungan yang adil dan kondusif. Dan akhirnya produktivitas akan naik karena mereka bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Rasa aman di tempat kerja seperti keamanan dari pelecehan, eksploitasi, jam kerja malam, dan lain-lain adalah salah satu faktor penting agar pekerja dapat berkinerja secara optimal. Jika perempuan merasa aman, maka mereka lebih fokus berinovasi dan berkontribusi secara penuh dalam pekerjaan. Dengan memberikan perlakuan khusus seperti kebijakan ruang laktasi, cuti melahirkan, dan pembatasan kerja malam, dengan adanya perlakuan khusus ini perusahaan atau organisasi menunjukkan bahwa mereka menghargai kondisi khusus yang dialami oleh perempuan. Hal ini bisa meningkatkan loyalitas dan keterlibatan dan akhirnya menjadi produktivitas perempuan. Yang kedua, perlakuan khusus adalah standar nasional. Standar internasional menyatakan bahwa kesetaraan tidak identik dengan perlakuan yang sama secara persis, melainkan perlakuan yang adil, dan ini berarti terkadang perempuan membutuhkan perlakuan khusus. Banyak organisasi internasional dan semua kebijakan menyarankan agar perlakuan berbeda atau differential treatment diterapkan untuk menjembatani kesetaraan gender. Jadi perlakuan khusus bukan sekedar kebijakan lokal, melainkan menjadi bagian dari standar internasional untuk mencapai kesetaraan substantif. Yang ketiga, perempuan adalah kelompok rentan. Perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi di tempat kerja. Oleh karena itu, wajib untuk menerapkan perlakuan khusus sebagai langkah preventif, bukan sebagai bentuk belas kasihan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan di tempat kerja menghadapi resiko-resiko khusus seperti pelecehan seksual, jam kerja malam yang mungkin kurang aman, dan eksploitasi yang berkaitan dengan gender. Hal ini menunjukkan pelecehan dan ketidaksetaraan masih sangat meluas. Karena kerentanan ini, tanpa perlakuan khusus, perempuan bisa berada dalam posisi yang lebih tidak aman dan akhirnya memilih keluar dan tidak berkembang secara profesional. Dengan menerapkan kebijakan khusus, perusahaan menunjukkan bahwa mereka mengakui dan menanggapi kerentanan ini sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang keempat, perlakuan khusus di beberapa situasi. Menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa perlakuan khusus bukan sebatas pilihan. Negara sudah menetapkannya. Ini menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan gender, perlakuan khusus memang sangat dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan pengakuan negara bahwa perempuan sudah memiliki kerentanan khusus bila bekerja di jam malam yang mungkin berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan hal lainnya, misalnya seperti pendidikan dan istirahat. Kebijakan seperti ini adalah bentuk konkret dan perlakuan khusus yang dibenarkan secara hukum dan sosial. Implementasi kebijakan semacam ini di tempat kerja menunjukkan bahwa perlakuan khusus bukanlah ide abstrak, tetapi bagian dari bentuk perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Yang selanjutnya, jika perempuan tidak mendapatkan perlakuan khusus, maka perempuan akan merasa tertinggal.
atas pemaparannya. Penyampaian argumen berikutnya, kami memanggil pembicara pertama dari tim CG. Selamat pagi hadirin dan teman-teman sekalian. Saya sebagai perwakilan pertama dari pihak closing government. Nah, jadi di sini saya berpendapat bahwa satu perlakuan khusus justru menghambat kesetaraan gender. Nah, tujuan utama feminisme adalah kesetaraan gender, bukan perlakuan istimewa terhadap satunya. Ketika perempuan diberi perlakuan khusus dalam dunia kerja seperti jam kerja yang lebih ringan, standar fisik lebih rendah, atau cuti tambahan tanpa alasan medis yang kuat. Hal ini justru menegaskan pandangan bahwa perempuan itu lemah dan tidak mampu bersaing secara setara dengan laki-laki. Artinya, alih-alih memperkuat posisi perempuan, perlakuan khusus malah mempertahankan stereotip bahwa perempuan butuh perlindungan lebih. Nah, kemudian feminisme ini mengingatkan pengakuan atau kapasitas, bukan kelemahan. Nah, gerakan feminisme ini seharusnya berfokus pada pemberian kesempatan yang sama, bukan pengurangan tanggung jawab. Jika perempuan ini dianggap setara, maka perempuan juga harus bersedia menjalani standar kerja yang sama seperti laki-laki. Ketika laki-laki bekerja dengan kondisi berat, orang tidak mempertanyakan kemampuannya. Tapi saat perempuan melakukannya, sering muncul anggapan bahwa perlu perlakuan khusus. Nah, dalam konteks ini, feminisme yang sejati justru menyesali kebijakan seperti itu, karena dianggap menurunkan kredibilitas perempuan di dunia profesional. Kemudian, perbedaan biologis bukan alasan untuk diskriminasi positif. Nah, memang benar bahwa perempuan secara biologis memiliki batasan tertentu seperti stamina fisik yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun, perbedaan biologis tidak berarti harus diimbangi dengan perlakuan khusus, karena hal ini membuat sistem kerja tidak adil bagi pihak lain dan menciptakan kesan bahwa perempuan tidak bisa berdiri di atas kemampuannya sendiri. Feminisme justru mendorong agar sistem kerja mempertimbangkan kemampuan individu, bukan jenis kelamin. Jadi, perlakuan khusus bagi pekerjaan perempuan bukan bentuk kemajuan, melainkan langkah mundur karena memperkuat ketergantungan terhadap laki-laki. Kemudian, kesetaraan jati kompetisi berdasarkan kapabilitas. Nah, perempuan harus dilihat dari kompetisinya, bukan dari identitas gender. Jika perempuan mampu melakukan pekerjaan laki-laki, ia pantas dihargai karena kemampuan itu, bukan karena diberikan keringanan atau perlakuan berbeda. Nah, dalam dunia kerja, standar yang adil adalah standar yang sama untuk semua. Bukan kesetaraan, bukan berarti memanjakan satu pihak, tapi memastikan bahwa semua orang berhak bersaing pada level yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya, kami memanggil pembicara pertama dari tim CO untuk menyampaikan argumennya. Baik, izinkan saya menyampaikan argumen utama dari tim closing opposition. Kami menganggap bahwa perlakuan khusus adalah strategi keadilan korektif, bukan diskriminasi terbalik. Sebagai gerakan feminis, tujuan utama kita bukan hanya memastikan laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, tetapi memastikan bahwa keduanya memiliki peluang yang sama untuk berhasil di tengah kondisi yang berbeda. Itulah yang disebut kesetaraan substansif, bukan sekedar kesetaraan formal. Menyesali perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan justru menunjukkan kesalahpahaman terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan di dunia kerja, yang selama ini dibangun di atas standar maskulin dan bias gender. Argumen yang pertama, perlakuan khusus adalah bentuk keadilan korektif. Kita tidak hidup di ruang yang netral. Dunia kerja selama puluhan tahun dibangun oleh dan untuk laki-laki. Jam kerja yang panjang, tuntutan lembur, penilaian produktivitas, hingga desain kantor, semuanya berangkat dari asumsi bahwa pekerja tidak memiliki tanggung jawab domestik dan biologis seperti kehamilan, persalinan, atau pengasuhan anak. Dalam konteks seperti ini, perlakuan yang sama justru tidak adil, karena jika perempuan dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang sejak awal tidak mempertimbangkan kondisi mereka, maka mereka akan terus tertinggal. Perlakuan khusus seperti cuti melahirkan, cuti haid, ruang laktasi, atau jam kerja yang fleksibel bukan sebuah bentuk keistimewaan, melainkan kompensasi terhadap ketimpangan struktural. Ini sejalan dengan konsep keadilan korektif
dalam teori feminisme dan keadilan sosial bahwa kelompok yang dirugikan secara historis berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda untuk memperbaiki posisi mereka dalam sebuah sistem. Artinya, tanpa perlakuan khusus, kesetaraan hanya ilusi di atas kertas. Dengan perlakuan khusus, kesetaraan menjadi peluang yang nyata. Kemudian yang kedua, perlakuan khusus bersifat transisional dan produktif. Banyak yang menilai perlakuan khusus menimbulkan ketergantungan, padahal justru sebaliknya. Kebijakan seperti affirmative action atau program representasi perempuan di posisi manajerial bersifat transisional, yakni berlaku sampai keseimbangan tercapai. Contohnya kebijakan kuota 30% perempuan di Parlemen Indonesia awalnya dikritik karena dianggap memanjakan perempuan. Tetapi dalam praktiknya justru membuat jalan bagi munculnya figur-figur baru yang kini mampu bersaing tanpa kuota. Setelah 1 dekade, aturan ini tidak lagi dianggap perlakuan khusus, tetapi standar profesionalitas yang baru. Artinya, kebijakan afirmatif bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mengubah sistem yang timpang menjadi setara. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dunia kerja meningkatkan produktivitas dan kreativitas organisasi. Studi McKinsey pada tahun 2022 menyebut bahwa perusahaan dengan keseimbangan gender memiliki profitabilitas hingga 25% lebih tinggi dibandingkan perusahaan homogen. Artinya, kebijakan yang melindungi dan memfasilitasi pekerjaan perempuan bukan beban, justru sebuah investasi produktif. Kemudian, menolak perlakuan khusus sama saja mengabaikan realitas sosial dan biologis. Feminisme tidak menolak perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Yang ditolak adalah ketika perbedaan itu dijadikan sebuah alasan untuk mendiskriminasi. Namun, menolak perlakuan khusus sama saja dengan menolak kenyataan bahwa perempuan menghadapi tantangan unik di tempat kerja seperti kehamilan, persalinan, tanggung jawab domestik, dan stigma sosial. Jika kebijakan seperti cuti melahirkan dianggap perlakuan khusus yang salah, maka yang akan terjadi adalah banyak perempuan yang kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak produktif saat hamil. Itu bukan kemajuan tetapi kemunduran. Feminisme seharusnya memperjuangkan hak perempuan untuk tetap bekerja, berkarir, dan membangun keluarga tanpa harus dikorbankan oleh sistem kerja yang kaku dan maskulin. Dengan kata lain, perlakuan khusus bukan untuk kelemahan tetapi pengakuan atas kompleksitas peran perempuan, dan pengakuan adalah langkah pertama menuju kesetaraan sejati. Sebagai gerakan feminis, kita harus tidak menyesali perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan, tetapi menyesali mengapa perlakuan khusus itu masih diperlukan karena sistem kerja kita masih bias dan tidak inklusif, serta belum netral gender. Menolak kebijakan tersebut bukan berarti membebaskan perempuan, tetapi justru menjebak mereka dalam sistem yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Perlakuan khusus ini bukan diskriminasi terbalik, melainkan tindakan korektif yang adil, transisional, dan produktif untuk membangun dunia kerja yang benar-benar setara. Dan ketika kesetaraan itu akhirnya tercapai, perlakuan khusus tidak lagi dibutuhkan, bukan karena kita menyesalinya, tapi karena misinya telah selesai. Sebagai oposisi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, kami memanggil pembicara kedua dari tim CG untuk menyampaikan argumennya. Hadirin sekalian, saya dalam perwakilan kedua dari tim Close Government. Saya menegaskan bahwa feminisme sejati adalah perjuangan menuju kesetaraan dan keistimewaan, seperti yang telah dikemukakan oleh kelompok yang maju pertama tadi. Perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan meskipun tampak baik, pada dasarnya merusak nilai inti dari feminisme, karena merusak stereotip gender dan justru menciptakan ketidakadilan baru di dunia kerja. Tujuan feminisme sejak awal adalah menghapus diskriminasi berbasis gender, bukan menciptakan bentuk diskriminasi yang baru. Feminisme itu memperjuangkan equality of opportunity, yaitu kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika sistem kerja memberi perlakuan khusus kepada perempuan seperti jam kerja yang lebih singkat, beban kerja yang lebih ringan, promosi karena kuota gender, maka hal itu bukanlah kesetaraan, melainkan perbedaan perlakuan berbasis jenis kelamin. Artinya, perempuan dipandang sebagai orang yang harus dilindungi, bukan sebagai individu yang mampu bersaing bersama laki-laki.
Perlakuan khusus tersebut justru memperkuatkan stereotip bahwa perempuan itu aslinya adalah orang lemah. Selama berabad-abad, sistem patriarkal yang digambarkan perempuan sebagai orang yang lembut, emosional, dan tidak tahan akan tekanan, dunia kerja justru memberikan perlakuan khusus kepada perempuan seperti pesan tersirat bahwa perempuan tidak bisa menanggung jawab sebesar laki-laki. Dengan ini, saya sebagai pihak yang mendukung mosi tersebut memperkuat stereotip bahwa kelemahan perempuan adalah jika tidak diberi tugas lapangan karena dianggap berat, mereka kehilangan pengalaman profesional penting. Jika promosi dilakukan karena kuota perempuan, maka keberhasilan mereka selalu diragukan. Artinya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perempuan yang kompeten sekalipun dianggap sukses karena sistem yang memanjakan, bukan karena kemampuan pribadinya. Padahal feminisme sejatinya adalah menolak segala bentuk pengasihan dari seorang laki-laki. Perempuan tidak butuh dikasihani, mereka butuh diakui setara. Akhirnya, perbedaan biologis bukanlah alasan untuk diskriminasi sosial, karena itu dikatakan benar bahwa perempuan memiliki kondisi biologis yang unik karena bisa menstruasi, kehamilan, dan menyusui, seperti yang telah dikatakan oleh pihak kontra. Namun, perbedaan biologis tidak dapat dijadikan sebagai dasar perlakuan sosial yang diskriminatif. Solusi yang benar bukan dengan memberi perlakuan khusus untuk perempuan, tapi juga dengan membangun sistem yang inklusif untuk semua orang. Contohnya, daripada jam kerja lebih pendek untuk perempuan, lebih adil jika perusahaan menetapkan fleksibilitas kerja berdasarkan kebutuhan individu, bukan kebutuhan gender. Dengan begitu, laki-laki sekalipun yang ingin membantu merawat anak juga bisa memanfaatkan kebijakan yang sama. Inilah bentuk dari kesetaraan substansif, bukan perlakuan khusus berbasis asumsi biologis. Selanjutnya, perlakuan khusus ini menghambat profesionalisme dan kompetensi kerja sehat. Dalam dunia profesional, kita bisa tahu bahwa kompetensi dan kinerja otak adalah tolak ukur pertama. Namun, ketika membahas soal perempuan yang diberi kelonggaran atau perlakuan istimewa, muncullah pertanyaan, apakah dia berhasil karena kompetensi atau karena sistem memberi kemudahan? Akibatnya, perempuan yang kita kenal berprestasi pun sering tidak dihormati secara penuh. Mereka kehilangan kredibilitas karena dianggap diuntungkan oleh sistem. Makanya, ini menciptakan lingkungan ketidakpercayaan seperti perempuan yang benar adalah orang yang diragukan, sedangkan laki-laki merasa diperlakukan tidak adil hanya karena berbasis biologis. Perusahaan yang kita kenal sebagai tempat laki-laki dan perempuan bersatu adalah kehilangan motivasi meritokratis. Dengan demikian, perlakuan khusus justru menghambat kesetaraan yang sesungguhnya, karena hasil kerja tidak lagi dipandang berdasarkan kemampuan, tapi juga belas kasihan kepada perempuan itu sendiri. Kesetaraan sejati adalah standar yang sama dan akses yang adil. Jadi kalau feminisme bukan berarti orang semua harus memiliki hasil yang sama, tapi juga orang yang memiliki kesempatan dan mencapai hasil yang sama. Kesetaraan sejati terjadi ketika semua pekerja tanpa memandang gender diberi pelatihan dan dukungan yang setara. Semua penilaian berbasis merit dan kinerja bukan hanya berdasarkan belas kasihan. Padahal semua kinerja dan kebijakan kerja mempertimbangkan kebutuhan individu, bukan asumsi dari gender. Perlakuan khusus ini justru membatasi perempuan dari kesempatan bersaing dan berkembang secara personal. Padahal tujuan akhir dari feminisme tadi adalah agar semua perempuan berdiri sejajar, bukan karena diberi jalan pintas, tapi karena mereka memang layak. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah, saya menyesali adanya perlakuan khusus kepada pekerja perempuan, tapi bukan berarti menolak keadilan gender. Melainkan kita semua harus setuju bahwa memperjuangkan feminisme yang konsisten, rasional, dan adil. Karena perlakuan khusus sama dengan diskriminasi halus berbasis belas kasihan. Feminisme sejati sama jalannya dengan kesetaraan kesempatan, bukan perlindungan berlebihan. Dan perempuan itu sejatinya tidak lemah, tapi mereka hanya butuh kesempatan yang setara untuk membuktikan diri. Maka, sebagai gerakan feminis, kami menyesali perlakuan khusus terhadap pekerja perempuan. Karena itu, bukanlah langkah menuju kesetaraan,
melainkan langkah mundur yang memperkuat ketimpangan dan merusak semangat feminisme sejati. Bangga menjadi tim government. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, kami memanggil pembicara kedua dari tim CO untuk menyampaikan argumennya. Dewan Juri serta hadirin yang terhormat, di pemerintah dan tim opening opposition, kami tim closing opposition berdiri di sini untuk menolak mosi yang didasari oleh logika naif dan ideologis. Tim opening opposition telah dengan tegas membuktikan bahwa perlakuan khusus adalah kompensasi yang harus dibayarkan atas beban struktural 3 kali lipat yang dipikul oleh perempuan di rumah. Tugas kami sebagai tim closing opposition adalah memenangkan perdebatan ini dengan membuktikan 2 hal utama. Yang pertama, bahwa perlakuan khusus adalah strategi pintar untuk menghasilkan perubahan sistematik. Dan yang kedua, bahwa penyelesaian atas strategi ini adalah pengkhianatan terhadap perempuan yang paling rentan. Tim pemerintah terjebak pada definisi kesetaraan yang dangkal, yaitu perlakuan yang sama. Mereka menuntut kesetaraan buta, padahal kita hidup di dunia yang pincang dan tidak seimbang. Pemerintah gagal mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memulai balapan dari titik start yang berbeda. Laki-laki berdiri di lintasan lurus, perempuan berlari di lintasan yang penuh rintangan, seperti tanggung jawab domestik, diskriminasi gender, dan bias tak sadar. Memberi perlakuan yang sama kepada pelari di lintasan yang berbeda bukanlah keadilan. Justru itu adalah kepastian kekalahan bagi kelompok yang sudah tertinggal. Perlakuan khusus fleksibilitas fasilitas laktasi bukanlah hadiah. Ini adalah tongkat estafet yang membantu perempuan melanjutkan balapan tanpa terjatuh karena beban ganda. Pemerintah mengklaim perlakuan khusus menimbulkan stigma. Kami katakan, stigma sudah ada sejak awal. Perlakuan khusus hanyalah alat yang kita gunakan untuk menghancurkan stigma itu dengan bukti yang nyata. Kuota kepemimpinan, misalnya adalah mekanisme pemaksa. Ia memaksa perusahaan yang terinfeksi bias kronis untuk membuka pintu. Begitu perempuan ini masuk dan membuktikan bahwa keragaman gender menghasilkan keuntungan finansial yang lebih besar, stigma tidak kompeten akan runtuh. Kita meminjam perlakuan khusus untuk menghasilkan bukti permanen, data kesuksesan, profitabilitas, dan inovasi. Setelah bukti ini terkumpul dan menjadi norma industri, kita bisa dengan bangga menuntut penghapusan kuota karena kita tidak lagi membutuhkannya. Feminisme sejati adalah menggunakan kebijakan hari ini untuk menihilkan kebutuhan akan kebijakan itu di masa depan. Feminisme tidak hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang perbaikan masa lalu. Perlakuan khusus adalah keadilan restoratif. Selama berabad-abad, perempuan dirampas haknya untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi. Fleksibilitas dan fasilitas adalah pengembalian waktu dan pengembalian hak sebelumnya yang dirampas oleh norma patriarki. Penyesalan atas hal ini sama saja menyesali upaya kita memperbaiki sejarah ketidakadilan. Fokus pada perlindungan seperti cuti laktasi adalah investasi jangka panjang pada populasi perempuan pekerja. Jika kita membiarkan perempuan keluar dari angkatan kerja, kita menciptakan gap generasi. Kita kehilangan pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya diwariskan kepada perempuan muda. Ini adalah kerugian feminis yang tidak terhitung. Di ranah politik dan kebijakan, perlakuan khusus memberi kita daya tawar yang krusial. Kebijakan afirmatif seperti fasilitas laktasi menjadi standar kepatuhan yang mengikat perusahaan. Tanpa kebijakan ini, perusahaan bisa bebas mengabaikan kebutuhan dasar perempuan tanpa konsekuensi. Perlakuan khusus memberikan gigi legal pada perjuangan feminis. Kita harus realistis. Perjuangan feminis itu melelahkan. Jika perempuan dibiarkan menanggung beban 3 kali lipat di rumah dan berjuang tanpa fasilitas di kantor, mereka akan mencapai burnout massal. Perlakuan khusus adalah perlindungan kesehatan mental dan fisik yang memungkinkan agen perubahan kita untuk tetap berada di garis terdepan tanpa ambil. Dewan Juri, inti perdebatan ini bukan soal diskriminasi, melainkan soal strategi. Tim pemerintah menawarkan feminisme yang lumpuh, gerakan yang idealis tetapi tidak efektif, yang rela mengorbankan perempuan hari ini demi mimpi kesetaraan esok. Kami menawarkan
dan pragmatis. Gerakan yang menggunakan senjata terbaik yang tersedia, yaitu perlakuan khusus sebagai jembatan transisional untuk menyeberangi jurang struktural. Perlakuan khusus bukan penyesalan bagi feminis. Ia adalah bukti bahwa kita adalah gerakan yang pintar, taktis, dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan satupun perempuan di belakang. Tolak mosi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim CO. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendebat yang telah mengikuti debat dengan sangat baik.